Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfian Madika Putra Pratama dengan PM 197064516177. Di sini saya akan mempresentasikan UAS metodologi penelitian teknologi informasi R04, yaitu dengan perintah satu, membuatlah proposal TA berbasis penelusuran 10 referensi jurnal internasional. Lalu yang kedua, topik TA. Lalu yang ketiga, latar belakang, state of the art, masalah, tujuan, dan metode. Lalu yang keempat adalah rancangan sistem. Yang kelima, keunggulan metode. Yang keenam, timeline pengerjaan. Yang ketujuh, output dan outcome. Oke, langsung saja kita ke presentasinya ya. Judul yang saya ambil adalah implementasi Internet of Things untuk monitoring dan controlling kualitas air dan pemberian pakan ikan cupang pada aquascape menggunakan aplikasi Telegram. Topik TA menjelaskan pokok pembicaraan dalam keseluruhan tulisan yang disusun serta sebagai landasan untuk menyampaikan maksud dan tujuan. Pemantauan aquascape dalam pemeliharaan ikan hias sangat penting dilakukan untuk mempertahankan kelangsungan hidup ekosistem yang ada di dalamnya. Dengan adanya teknologi Internet of Things, sangat membantu dalam memudahkan pengguna untuk melakukan monitoring serta controlling terhadap ekosistem yang ada di aquascape dari jarak dekat maupun dari jarak jauh. Dengan memanfaatkan Node MCU ESP8266, probe sensor pH, sensor suhu DS18B20, relay, cooling fan, dan mekanik pakan ikan, serta software Arduino IDE, Ting ESP, dan Twilio, sehingga dapat dibuat sebuah sistem monitoring dan controlling pada akuarium ikan cupang melalui aplikasi Telegram. Latar belakang: penjelasan singkat mengenai topik atau objek penelitian, serta penjabaran alasan topik yang dipilih penting untuk dibahas. Ikan cupang merupakan ikan hias air tawar dengan postur tubuh kecil serta corak warna yang indah pada tubuhnya, karena corak warna itulah yang membuat ikan cupang banyak digemari oleh pecinta ikan hias. Perawatan pada ikan cupang juga termasuk cukup mudah. Hanya saja, harus memberikan perhatian terlebih terhadap sesuatu yang digunakan pada ikan cupang. Salah satunya yaitu air. Ada banyak hal yang harus diperhatikan pada air yang akan digunakan untuk kehidupan cupang. Salah satunya yaitu pH. Menurut dengan PP nomor 82 tahun 2001, standarisasi pH air untuk ikan air tawar itu berkisar dengan 6 sampai 9. Namun khusus untuk pH air pada cupang yang baik itu sebesar 6,5 hingga 7,2. Sebaiknya ketahuilah terlebih dahulu kandungan pH air yang akan digunakan. Ini dikarenakan pH air juga mempengaruhi kehidupan cupang. Jika pH air yang digunakan melebihi standarisasi, maka dapat menyebabkan ikan cupang menjadi jatuh sakit. Namun, dalam mengontrol kadar pH air dan suhu air pada aquascape, penghobi ikan cupang masih menggunakan cara manual, yaitu dengan sering mengecek kadar pH air dalam aquascape dengan menggunakan pH meter digital tester, dan untuk mengecek suhu air dengan menggunakan termometer khusus untuk air. Dengan cara manual, membuat penghobi ikan cupang harus bolak-balik mengecek kadar pH air, suhu air dalam aquascape. Dengan keadaan seperti itu, tentu saja banyak memakan waktu bagi penghobi ikan cupang. Belum lagi kalau si penghobi sibuk dengan pekerjaan atau bisa saja ditinggal pergi keluar kota. Dengan adanya permasalahan tersebut, memerlukan sebuah alat yang dapat memudahkan dalam monitoring dan controlling kadar pH air, monitoring dan controlling suhu air, serta controlling pemberian pakan ikan pada aquascape ikan. Supaya lebih menghemat tenaga dan waktu, dengan alat ini nantinya kita dengan mudah untuk monitoring dan controlling hanya lewat HP saja tanpa harus mengecek secara manual. Hal ini nantinya akan dirancang sesederhana mungkin dan diharapkan dapat membantu dalam mengatasi kadar pH air pada aquascape ikan. State of the art-nya saya ambil dari jurnal dengan judul Real Time Internet of Things IoT Based Water Quality Management System. Dengan tahun terbit itu tahun 2020 dengan peneliti Saifullah H. Al-Metwali, Muhammad K. Hasan, Muhammad H. Mourad, dan metode penelitiannya yaitu kualitatif dengan jurnal Procedia CIRP. Pembahasannya adalah teknologi yang berubah dengan cepat dan perubahan ekspektasi masyarakat memicu revolusi industri keempat, yaitu disebut dengan industri 4.0. Air adalah kehidupan daya inti dan vital bagi kehidupan semua spesies. Karena kehidupan sumber daya terbatas yang perlu dimanfaatkan secara efisien.
yaitu dengan menggunakan Internet of Things harus memungkinkan integrasi pemantauan waktu nyata dan pengendalian kualitas air. Sistem yang disarankan memanfaatkan Internet of Things melalui penggunaan sensor untuk mengukur faktor kualitas air seperti pH, suhu, dan kekeruhan untuk aplikasi rumah. Masalah dan tujuan. Masalahnya adalah bagaimana Node MCU ESP8266, probe sensor pH, sensor suhu DS18B20, pompa air, relay, heater, dan mekanik pakan ikan, serta software Arduino IDE, Ting ISP, dan Twilio sehingga dapat dibuat menjadi sebuah sistem monitoring dan controlling pada aquascape ikan cupang melalui aplikasi Telegram. Tujuannya adalah agar alat ini memudahkan dalam monitoring dan controlling kadar pH air, monitoring dan controlling suhu air, dan controlling pemberian pakan ikan cupang pada aquascape ikan cupang, sehingga lebih menghemat waktu, tenaga, dan waktu. Metode penelitian. Pendekatan yang dilakukan dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini, digunakan metode implementasi dari dua aspek, yaitu software dan hardware. Untuk software pada aplikasi Telegram, tahap penerapan sistem pada aplikasi Telegram untuk monitoring dan controlling supaya alat dapat bekerja dengan baik, juga dapat dipantau secara rutin dan berkala. Untuk hardware, tahap implementasi hardware ini alat akan ditempatkan pada akuarium dan kumpulan sensor akan ditempelkan pada beberapa sisi akuarium. Alat ini terdiri dari dua fungsi, yaitu monitoring dan controlling. Keunggulan metode. Pendekatan yang dilakukan dalam sebuah penelitian. Keunggulannya itu yang pertama adalah dapat monitor kadar keasaman pH air dengan jarak jauh. Lalu yang kedua dapat mengkontrol pakan ikan cupang secara jarak jauh. Yang ketiga yang lebih efisien karena menggunakan aplikasi Telegram. Yang keempat, setiap benda yang sudah terpasang sensor atau modul Internet of Things mengirimkan data atau informasi ke pengguna melalui internet dan bisa diakses kapan saja dan di mana saja tanpa terbatas oleh jarak dan waktu. Berikut adalah rancangan sistemnya, mulai dari input, proses, dan output. Lalu berikut flowchart ya. Penjelasan rancangan sistem. Dari hasil yang pertama adalah hasil rangkaian bagian dalam antara model sensor dan microcontroller diantaranya terdiri dari Node MCU, modul sensor pH, sensor DS18B20, dan relay. Alat ini berfungsi guna mengotomatisasi lampu dan cooling fan pada aquascape apabila suhu di luar dari batas 25 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius. Sensor pH akan mengambil data berupa nilai pH pada aquascape. Apabila nilai pH yang didapat kurang dari 6 atau lebih dari 6, maka data akan diproses oleh Node MCU untuk diteruskan pada bot Telegram. Ini berikut yang kedua ya. Lalu yang ketiga adalah pengujian alat ini dengan perbandingan hasil antara sensor suhu dengan termometer dan sensor pH dengan pH buffer. Langkah kerja proses data. Yang pertama adalah user meminta monitoring dan controlling terhadap Telegram. Lalu yang selanjutnya Telegram mendapat perintah dari user dan Telegram memberi perintah ke Node MCU ESP8266. Lalu Node MCU ESP8266 kemudian mengambil data berupa nilai pH pada aquascape apabila nilai pH didapat kurang lebih dari 6 atau lebih dari 8 dan pemberian pakan ikan, maka data akan diproses oleh Node MCU untuk diteruskan kembali kepada Telegram tentang hasil yang didapatkan. Berikut adalah timeline pengerjaannya ya, mulai dari tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Lalu output dan outcome-nya. Output adalah hasil yang dicapai dalam jangka pendek dan outcome adalah hasil yang terjadi setelah pelaksanaan kegiatan jangka pendek. Output ya, penelitian ini dihasilkan alat yang digunakan untuk otomatisasi suhu dan monitoring pH aquascape. Hasil rangkaian bagian dalam motor modul sensor dan microcontroller diantaranya terdiri dari Node MCU, modul sensor pH, sensor DS18B20, dan relay. Alat ini berfungsi guna mengotomatisasi lampu dan cooling fan pada aquascape apabila suhu di luar dari batas 25 derajat Celcius dan 28 derajat Celcius. Lalu outcome adalah hasil dari pengujian yang telah dilakukan dapat ditarik beberapa kesimpulan diantaranya sebagai berikut. Hasil pengujian sensor pH air dapat diketahui tingkat rata-rata error dari pembacaan sensor yaitu 0,59% untuk pH buffer powder 4,01 dan 2,45% untuk pH buffer powder 6,86. Hasil pengujian sensor suhu air dapat diketahui tingkat rata-rata error dari pembacaan sensor yaitu 1,20% untuk suhu air sumur, 4,26% untuk air es, dan 0,48% untuk air panas.
Dari pengujian mekanik pakan ikan di tempat pakan ikan sebanyak 8 kali, servo dapat berputar dan dapat mengeluarkan pakan ikan sesuai dengan program yang ada pada Arduino. Berikut adalah daftar pustaka, yaitu beberapa referensi jurnal yang sudah internasional ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.